Saudara-saudara milik Tuhan Yesus Kristus, marilah pada hari ini kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan pada kita untuk mendengarkan firman-Nya. Salam sejahtera untuk seluruh jemaat Tuhan di manapun Anda berada. Kiranya kasih karunia Tuhan, Allah Bapa kita dan kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dalam Roh Kudus turun atas kita sekalian. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan saya ambilkan dari kitab Matius pasal yang ke-18 ayatnya yang pertama sampai dengan yang kelima yang akan saya ambil. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Kekasih Kristus, saya akan mengambil ayat 3 yang demikian firman Tuhan. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Tema kita pada hari ini ialah Tuhan Yesus menerima apa adanya kita. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa tema kita adalah Tuhan Yesus menerima apa adanya kita. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, sedikit saya beri tahu tentang kitab Matius. Kitab Matius itu ditulis oleh Lewi. Dia dulunya adalah pemungut cukai yang dulunya tidak disukai oleh orang-orang Yahudi ketika Israel dijajah oleh Roma. Karena posisinya yang dia tidak baik secara masyarakat, dia setelah bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, ia menyaksikan bagaimana kehidupannya diterima oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga ia bersaksi kepada seluruh gereja Tuhan di muka bumi, termasuk kita hari ini. Dalam pengajarannya, kekasih Tuhan, dalam kitab Matius itu dikatakan tentang kerajaan surga. Mengapa? Karena kitab Matius yang ditujukan kepada orang-orang Yahudi kurang memahami tentang kerajaan Allah, tapi kerajaan surga yang menjadi pokok pentingnya. Nah, di dalam ayat ini kita mengambil pada ayat yang ketiga khususnya. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Pada waktu itu Tuhan Yesus Kristus berbicara tentang kerajaan surga. Nah, bagaimanakah pemahaman kerajaan surga di dalam sudut pandang orang-orang Yahudi waktu itu? Yaitu bahwa ia dipandang seperti kerajaan dunia yang berpikir soal seperti negara atau politik. Yesus diangkat seperti seorang presiden atau pemimpin negara. Karena itu para murid pun di dalam pikirannya demikian juga, mereka beradu kepentingan soal tempat atau posisi di dalam sistem pemerintahan kerajaan surga. Nah, karena itu ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang kerajaan surga, maka ada pertanyaan, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Sepertinya orang beradu tempat untuk memilih tempat yang lebih enak atau lebih tinggi, lebih terhormat. Nah, tetapi di dalam
jawaban ini, khususnya di dalam ayat 3, Tuhan Yesus menempatkan anak-anak. Kenapa Tuhan Yesus menempatkan anak-anak? Nah, pada waktu Tuhan Yesus menempatkan anak-anak di dalam pangkuannya, itu menimbulkan pertentangan dari mereka. Dan supaya mudah di dalam pemahamannya, mereka menanggapi secara tidak tepat. Misalnya, bagaimana anak-anak yang masih polos kok bisa masuk dalam kerajaan surga? Nah, itu tentu menjadikan mereka seperti kurang percaya. Kalau Tuhan Yesus Kristus menempatkannya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat. Artinya pandangan mereka terhadap maksud kehadiran kerajaan Allah atau kerajaan surga itu, mereka sangat bertentangan. Nah, karena itu di dalam mengajarkan supaya mudah, Tuhan Yesus mengambil anak-anak. Bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini. Artinya di dalam diri para murid yang waktu itu berpikir bahwa kerajaan surga seperti kerajaan dunia, tapi Yesus Kristus menempatkannya dengan kerajaan yang rohani, yang mengikut kehendak Tuhan. Rohani di sini berarti mengikut roh Tuhan. Jadi bahwa orang yang masuk ke dalam kerajaan surga, ia harus tulus apa adanya, ikhlas, jujur seperti anak-anak, menempatkan bahwa Allah itu yang punya kuasa dalam kerajaan surga. Dan kemudian manusia itu sebagai bagian penting di dalam itu, termasuk anak-anak. Karena itu Tuhan Yesus Kristus mengharapkan kita datang kepadanya itu bukan dengan maksud-maksud yang tersembunyi soal kekayaan, soal tempat, soal prestise, soal kehormatan, dan lain sebagainya. Tapi Yesus mau menerima kita, ya kalau kita menyerahkan diri secara total apa adanya. Dia justru mau menerima kita bukan dengan banyak perkara yang dibalik itu dengan maksud kepentingannya sendiri. Sehingga di sini dikatakan bertobat. Bertobat metanoia itu artinya menyerahkan seluruh pandangan hidupnya menurut kehendak Allah. Meninggalkan segala topeng-topeng di dalam diri kita yang berguna hanya untuk kepentingan kita sendiri. Jadi bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Maksudnya apa? Kehidupannya tergantung kepada kehendak Allah. Tergantung kepada kehendak Kristus. Hidup kita tidak bisa ditentukan oleh jalan pikiran kita sendiri, tapi kita harus mengikuti kehendak Allah. Seperti anak kecil, artinya kehidupannya tergantung kepada orang tua yang menuntunnya, tergantung kepada Yesus Kristus mengarahkan kemana. Jadi pikiran-pikiran kita, latar belakang kita yang tidak tepat untuk kehidupan kita kepada Kristen justru akan mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Misalnya begini Bapak Ibu, misalnya kita karena banyak aturan protokoler, misalnya bahwa di gereja pakai sepatu harus, misalnya pakai ini, pakai itu, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mementingkan penyerahan diri secara total di dalam hati. Itulah Tuhan Yesus mau menerima kita, mau memperbaharui kita sesuai dengan kehendak-Nya. Nah, di dalam orang yang hatinya berserah kepada Tuhan itu, Tuhan mau menerimanya dan mau memperbaharuinya supaya kita turut dengan kehendak Tuhan sehingga berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Kekasih Kristus, kiranya hal ini menjadi sangat penting bagi kita bahwa kehidupan kita mau datang kepada Allah berarti kita mau mengikuti kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Tuhan menerima kita apa adanya, mau menerima, mau mengampuni kita apa adanya.
Dosa seperti apapun Tuhan mau menerima kita sebagai anak-anaknya. Bahkan rela mengampuni dosa kita melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, dengan demikian, mari kekasih Kristus, kita bersama-sama mencoba untuk merenungkan firman Tuhan ini supaya hal ini bukan hanya menjadi wacana, menjadi pemikiran atau teori, tetapi menjadi laku dalam kehidupan kita sekalian. Ada 3 pertanyaan yang mau saya pertanyakan untuk kita sekalian supaya kita bisa merasakan yang sebenarnya. 1, pertanyaan yang pertama, apakah ada yang membuat kita sombong di dalam hidup ini? Kedua, apakah ada dalam pikiran kita bahwa gereja itu seperti kerajaan dunia yang menang-menangan untuk berperang? 3, kalau Bapak Ibu rasakan menang mana orang lemah dan orang yang beriman, menang mana orang yang lemah lembut dan orang yang kasar dan jahat. Kiranya dengan pertanyaan ini membuat kita untuk bisa rendah hati kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan menolong kita. Amin.